Shalom. Adik-adik semua, apa kabarnya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan luar biasa. Kita kembali bertemu pagi ini di dalam renungan kesayangan kita, Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai yang ke-27. Mazmur pasal 44 ayat 1 sampai yang ke-27. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah ya. Jangan lupa, yang tidak bisa baca bisa minta tolong papa dan mamanya atau kakaknya untuk membacakannya. Nah, ibu mau bertanya kepada adik-adik semua. Kalau adik-adik menghadapi kesulitan mengerjakan ulangan di sekolah, siapa yang adik-adik andalkan? Apakah adik-adik minta pertolongan kepada teman-teman yang pintar, yang bisa mengerjakan, dan meminta jawaban mereka untuk adik-adik supaya adik-adik bisa menyelesaikan ulangan adik-adik? Apakah itu yang dilakukan? Atau ketika kita dimusuhin teman kita mencari teman yang lebih kuat, yang lebih besar untuk membela kita, ya, untuk menolong kita menghadapi teman-teman yang memusuhi kita. Apakah itu yang adik-adik lakukan? Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan, hanya satu yang boleh kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika kita mengandalkan manusia, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ketika kita mengandalkan yang ada di dunia ini, semuanya yang ada di dunia ini ya, kita hanya akan mendapatkan kekalahan. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan yang sejati. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapatkan kemenangan yang sejati yang akan bertahan untuk selama-lamanya. Mungkin ketika kita mengandalkan teman-teman kita yang pintar atau teman-teman kita yang kuat, kita bisa menang. Tetapi itu tidak mendatangkan sukacita dan juga tidak berlaku untuk selama-lamanya. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapatkan sukacita, damai sejahtera, dan itu akan berlangsung untuk selama-lamanya. Mari kita baca bersama-sama di ayat 7 sampai yang ke-9. Di situ firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita memperoleh pertolongan dan kekuatan untuk menghadapi kesulitan dan kesusahan hidup kita. Kita baca bersama-sama ya ayat 7 sampai yang ke-9. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Nah, itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kemenangan sejati akan kita peroleh. Dan ketika kita sudah berkemenangan, ketika kita sudah mendapat pembelaan dari Tuhan, apa yang kita lakukan adik-adik? Seperti firman Tuhan tadi katakan, kita memuji-muji Tuhan, kita bersyukur kepadanya. Dengan setiap dari apa yang kita miliki, kita persembahkan untuk Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, ya, melalui talenta kita, bakat kita, semua yang ada pada kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai puji-pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Memuliakan namanya melalui seluruh kehidupan kita. Itulah yang akan menyenangkan hati Tuhan, ya, yang sudah menjadi pembela dalam kehidupan kita, yang sudah memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa ya Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus
Kristus is the best di dalam hidup kita. Dia selalu ada untuk kita, menolong kita, pribadi yang selalu bisa kita andalkan dalam segala situasi. Dan hidup kita harus menjadi puji-pujian dan ucapan syukur bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diajar supaya kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Ketika kami mengalami kesulitan, ketika kami mengalami kesusahan, pertama-tama yang harus kami lakukan adalah datang kepada Engkau, berseru kepada Engkau, karena hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan untuk melalui semuanya itu Tuhan. Terima kasih kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau yang selalu ada buat kami. Dan ajarkan kami untuk senantiasa memuji Engkau, memuliakan nama Engkau, mengucap syukur kepada Engkau atas setiap hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu menjadi kesaksian dan berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati Engkau, menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan pada saat ini kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Bila Tuhan memberkati dan menyertai kami, menolong kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, dan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habarus Renungan Harian Anak.